peringatan kemerdekaan RI yang ke-76, Indonesia Tangguh dan juga Indonesia Tumbuh. Semoga bisa terwujud dan bisa terlaksana. Dan pagi hari ini di program Dinamika Jawa Timur, edisi hari Senin tanggal 16 Agustus 2021, tema yang diangkat adalah ketika anak-anak Jawa Timur terdampak langsung oleh pandemi COVID-19. Untuk memperbincangkan hal ini, ada dua narasumber yang sudah tersambung via Zoom. Pertama adalah Dr. Andrianto SHMKes, beliau adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Lalu juga ada Dr. Nuri Herawati. Dr. Nuri Herawati, MSI MSc, beliau adalah KPS, Koordinator Program Studi Magister PSDM, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya. Saya sapa terlebih dahulu dua narasumber yang luar biasa. Selamat pagi Pak Andrianto, Assalamualaikum. Iya, Pak Andrianto, suaranya belum masuk ini. Mas Panji. J? Bisa Halo, mendengarkan Mas suara Panji. saya Pak? Suaranya belum dengar. Oh, suaranya belum terdengar di sana. Sebentar, saya cek dulu ini Pak. Oke, kalau seperti ini bagaimana Pak? Masih belum? Baik. Dengan Ibu Nuri, saya coba cek audio dan kalau videonya sih oke. Bu Nuri, Assalamualaikum Bu Nuri. Baik, sepertinya masih ada kendala sedikit dengan audio. Dan sebelum kita mulai untuk program Dinamika Jawa Timur edisi pagi hari ini, untuk program Dinamika Jawa Timur ini juga dirilai dan juga disiarkan di Radio Persada Kabupaten Blitar, Radio Praja Angkasa Trenggalek, Radio Kanjuruhan Malang, Radio Suara Kota Probolinggo, Radio Wika Mojokerto, Radio Magetan Indah, Radio Malawapati Bojonegoro, Radio Ralita Pamekasan, Radio Suara Sampang, Radio Suara Madiun, Radio Suara Pacitan, Radio Ramapati Kota Pasuruan, Radio Suara Nganjuk Ladang Ersal Nganjuk, Radio Mahardika Bondowoso, Radio Guyub Rukun RGR Tulungagung, Remaja Klasik Radio Malang, Pradia Suara Tuban, dan Radio Suara Jombang. Baik sahabat pendengar dan pemirsa, sebelum kita mulai, kita ikuti dulu tayangan video berikut ini terkait dengan tema kita untuk pagi hari ini, yaitu ketika anak-anak Jawa Timur terdampak langsung oleh pandemi. Sampai akhir Juli kemarin, dalam masa PPKM, lebih dari 5.000 anak di Jawa Timur jadi yatim piatu karena orang tuanya meninggal terpapar COVID-19. Ini belum termasuk jumlah anak-anak di Jawa Timur yang dinyatakan positif terpapar COVID-19. Data yang masuk di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan DP3AK Jawa Timur, sampai akhir Juli, lebih dari 20.000 yang terpapar. Masih ditambah dengan jumlah secara keseluruhan anak yang meninggal akibat COVID-19. Angka-angka inilah yang kemudian menjadikan DP3A Jawa Timur terus melakukan upaya koordinasi dengan pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Timur. Andrianto, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan DP3AK Jawa Timur bilang, anak dengan usia di bawah 12 tahun mendominasi jumlah yang terpapar COVID-19. Ya, jadi sampai tanggal 27 Juli 2021 di Provinsi Jawa Timur telah terkonfirmasi positif sejumlah 280 ribu lebih, dan yang meninggal dunia adalah sudah 18.544. Dan ini cukup berat. Dari sekian tersebut, anak-anak yaitu usia 18 tahun ke bawah yang terpapar positif adalah sudah 24.913, dan yang telah meninggal adalah 103. Ini adalah kumulatif sejak Maret tahun 2020 sampai sekarang. Tapi peningkatan kasus terkonfirmasi maupun
yang meninggal dunia pada anak-anak, yaitu di bawah usia 18 tahun dibagi menjadi 20 sampai 5 tahun sampai 6 sampai 18 tahun, ini adalah pada akhir-akhir minggu ini. Kenapa? Karena barangkali COVID-19 yang telah bermutasi, muncul varian baru yang lebih menular, dan memang banyak sekali yang terkonfirmasi ini adalah lebih dari 90% menurut catatan Ikatan Dokter Anak Indonesia adalah berstatus gizi yang tidak bagus. Andrianto menambahkan, kebanyakan anak-anak yang terpapar COVID-19 berasal dari klaster keluarga, seperti orang tua yang bekerja di luar saat pulang tidak melakukan protokol kesehatan. Didi Ginarto, Suara Sidoarjo. Baik, itu tadi sedikit informasi dari tayangan video mengenai kondisi pandemi COVID-19 di negara kita yang sudah berjalan 1,5 tahun lebih ya, dan di Jawa Timur sendiri ada kurang lebih 11.000 anak yang jadi yatim piatu karena dampak dari pandemi COVID-19. Dan terkait apa kita untuk pagi hari ini, yaitu ketika anak-anak Jawa Timur terdampak langsung oleh pandemi bersama Pak Andrianto dan juga Bu Nuri Herawati. Tentunya Anda juga bisa bergabung melalui WA kami di 0811 309 1009 atau on air langsung juga boleh di 031 896 1514. Saya coba cek audio kembali dengan Pak Andrianto. Pak Andrianto, bisa mendengar suara saya, Pak? Pak Andrianto? Ya, halo Pak Andrianto. Coba ke Bu Nuri. Bu Nuri, selamat pagi Bu Nuri. Bisa monitor suara saya Bu Nuri? Ya, Pak Andrianto, Bu Nuri. Baik, sepertinya masih ada kendala komunikasi dengan dua narasumber. Sambil, ya, sudah jelas ya, Mas luar Panji, biasa. J, Bu Nuri, Pak Andrianto, matur nuwun. Terima kasih. Ya, namanya manusia berencana, Tuhan yang menentukan gitu ya. Kita sudah. Apalagi soal IT. Baik, Pak Andrianto, kalau kita ngomong soal pandemi COVID-19 dan data yang saya kutip dari info COVID-19 jatim.go.id sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021, konfirmasi kasus positif di Jawa Timur itu ada 357.000 lebih COVID. Betul. Dan yang meninggal itu di Jawa Timur ada 25.000 lebih. Betul. Sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021. Tentunya COVID ini kan ya namanya juga virus dan juga penyakit ya, tidak memandang gender, tidak memandang usia. Kalau kita kaitkan dengan usia, anak-anak Jawa Timur yang terdampak pandemi ini seperti apa Pak Andrianto? Baik, terima kasih Mas Panji. Mohon izin Mbak Nuri duluan saya. Monggo Pak. Saya juga sudah mengupdate Mas Panji. Saya mohon izin share sedikit supaya saya tidak salah begitu. Monggo. Baik. Ini. Oke. Jadi sebelum itu memang ada sesuatu yang data baru begitu, bahwa penduduk di Jawa Timur itu dibandingkan tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu menurun 50.000, hampir 50.000. Jadi ini disebabkan karena memang tingginya angka kematian di Jawa Timur. Kemudian ada 13,82 juta, dan yang menarik Mas Panji bahwa 20%-nya yaitu 2,79 juta itu adalah perempuan sebagai kepala keluarga. Ya, jadi artinya bahwa single parents atau janda di Jawa Timur cukup tinggi di masa pandemi ini. Ada 2,79 juta perempuan sebagai kepala keluarga. Nah, pada masa COVID-19 pandemi ini itu per 15 Agustus memang benar, jadi ada 356.310 yang terkonfirmasi dan ada 24.900 yang meninggal dunia. Dan untuk anak-anak
itu usia di bawah 18 tahun ada 32.708 kasus positif yang menimpa anak. Meskipun tingkat kesembuhannya pada anak lebih tinggi daripada orang dewasa, adalah hampir 90%. Tetapi yang sudah meninggal sejak tahun yang lalu, Maret tahun yang lalu itu sudah ada 134 jiwa. Ini jumlah yang cukup besar. Dan anak kehilangan orang tua meninggal karena COVID-19, karena jumlah anak itu seperempatnya dari jumlah penduduk, maka estimasinya 6.225 anak. Ini estimasi, tetapi apa yang terjadi? Ternyata kami melakukan pendataan real time begitu. Ternyata dari 38 kabupaten kota yang masuk itu baru 32 kabupaten kota untuk pendataan by name by address anak-anak yatim dan atau yatim piatu. Itu yang masuk sudah 6.198. Jadi kami memprediksi itu ada sekitar 7.000-an kalau seandainya masuk semuanya. Jadi estimasi seperempat itu ternyata lebih banyak anak yatim dan yatim piatu akibat orang tuanya meninggal karena COVID-19. Ya, jadi ini menjadi catatan buat kita. Dan ternyata uniknya sekali, ternyata kota Surabaya itu relatif jumlahnya sedikit daripada Nganjuk, Kediri, Kabupaten Blitar maupun Lamongan. Ini kenapa? Walau alam bisawab ya. Tapi yang jelas bahwa sebenarnya pada daerah-daerah tertentu yang barangkali kurang patuh terhadap protokol kesehatan, ini nampak bahwa sebenarnya banyak anak-anak yatim piatu di sana begitu ya. Nah, uniknya juga, menariknya juga bahwa dari sejumlah hampir 7.000 anak, kalau sebenarnya di total ya, itu ada 636 anak usia balita. Dan usia 6 sampai 12 tahun itu ada sekitar 1.700-an lah begitu ya. Artinya bahwa pengasuhan terhadap anak-anak ini harus betul-betul kita lakukan. Sebab kalau tidak, anak-anak usia 0 sampai 12 tahun itu secara fisik maupun psikis betul-betul sangat tergantung pengasuhnya. Tidak bisa berdiri sendiri. Dan ini kebetulan ada Bu Nuri ekonomi ini ya. Saya mencoba mengotak-atik ya. Kalau seandainya 7.000 anak yatim piatu itu diserahkan kepada negara pengasuhannya gitu ya, maka untuk biaya permakanan ya, itu pun saya hitung bahwa sehari 30.000 ya, gitu ya. Bisa jadi lebih ya. Kemudian kebutuhan tambahan pengasuhan pada balita, kemudian untuk kebutuhan pendidikan maupun kebutuhan lain-lain seperti kesehatan, kemudian sandang, pangan gitu ya. Yang disebut dengan overhead cost itu sejumlah 150,6 miliar. Ini jumlah yang cukup besar. Belum lagi anak yatim yang sudah terdahulu ada. Jadi biayanya cukup besar. Oleh karena itu pada pagi hari ini itu nanti kita barangkali bisa mendiskusikan bagaimana pengasuhan pengganti berbasis keluarga. Jadi kita harus mempunyai alternatif pengasuhan pengganti berbasis keluarga. Kalau 7.000 diserahkan kepada Dinsos akan menjadi kelabakan ini, Mas Panji. Jadi ini menjadi sebuah catatan buat kita bersama bahwa sebenarnya kita harus betul-betul secara total memperhatikan sekitar 7.000 anak yatim piatu karena orang tuanya meninggal karena COVID-19 ini. Dan kita harus membutuhkan formula yang pas, tepat itu di dalam memberikan alternatif pengasuhan terbaik bagi anak-anak kita yang yatim dan yatim piatu ini. Mungkin itu Mas Panji. Baik, kurang lebih ada 7.000 anak yang yatim piatu, begitu Pak ya, sampai dengan betul. Ya, sampai dengan sekarang ini. Baik. Ya, di Jawa Timur. Sampai sejauh ini apa Pak yang sudah dilakukan atau istilahnya itu mitigasi terhadap mereka ini Pak, yang dilakukan oleh Pak pemerintah? Betul. Jadi ini tentunya adalah masalah hilir ya. Ini adalah masalah outcome ya. Tentunya kalau seandainya kita sebagai pemerintah, tentunya kita harus melakukan banyak di area hulu, aspek pencegahan. Oleh karena itu, seperti saya kasih contoh bahwa Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, itu sudah berkali-kali membicarakan bahwa anak itu akan sulit tertular dan bahkan menulari orang dewasa, begitu sangat sulit.
Ya, oleh karena itu pada masa pandemi ini betul-betul kita cegah dengan bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa tetap diberikan air susu ibu pada bayi yang baru lahir sampai usia 6 bulan. Ini mungkin program yang dulu sudah ada ya, sepele barangkali, tetapi harus kita ingatkan bahwa sebenarnya anak-anak itu kalau seandainya diberi ASI maka resiko tertular COVID-19 menjadi rendah gitu kan. Bahkan mungkin tidak sama sekali ya. Jadi kemudian pemberian makanan terbaik, gizi seimbang pada anak-anak ini penting juga begitu ya. Dan sekali lagi bahwa gizi seimbang tidak harus mahal ya. Jadi aspek-aspek pencegahan ini atau mitigasi ini menjadi sebuah yang sangat penting. Tentunya yang sudah ada 7 ribuan ini tentunya tetap harus kita lakukan bantuan dan pendampingan psikososial, paham itu. Jadi itu. Tetapi yang jelas bahwa mungkin nanti akan dibahas Bu Nuri bahwa anak usia 13 sampai 18 tahun yang relatif remaja, mungkin pendidikannya tetap jalan terus, tetapi berpikirnya pasti dia akan berpikir bagaimana dia nanti bekerja. Ini juga perlu kita dampingi juga, mungkin pelatihan kewirausahaan yang sederhana dan sebagainya. Tapi model-model semacam ini harus betul-betul kita buat konsep yang matang gitu untuk mereka. Itu Mas Panji. Baik, saya ke Bu Nuri sekarang. Bu Nuri, kita tahu bahwasanya untuk anak sendiri pandemi COVID ini kan double impact begitu ya Bu ya. Selain mereka rentan terpapar COVID-19, orang tua mereka yang terpapar dan tidak terselamatkan kan bisa menjadi anak yang yatim, piatu, atau kombinasi dua-duanya yatim piatu. Dalam hal ini tentunya masyarakat dan juga pemerintah wajib hadir untuk hal seperti ini karena mereka kan juga generasi bangsa di masa yang akan datang gitu. Saran Anda Bu, seperti apa kalau dengan kondisi seperti ini Bu Nuri? Baik, terima kasih. Jadi saya sebetulnya ingin mendiskusikan 2 hal di sini. Yang pertama adalah dampak traumatik gitu ya, psikologis dari anak yang ditinggal orang tuanya karena COVID. Juga yang kedua adalah masalah intervensi apa yang bisa kita lakukan. Untuk yang pertama, dampak traumatik ini seperti kita ketahui bahwa COVID ini mulai dari si individu itu sakit sampai meninggal itu dalam jangka waktu yang cepat, sehingga ini tentu akan meninggalkan dampak yang tiba-tiba bagi anak, gitu ya, ketika orang ibunya meninggal atau bapaknya meninggal atau keduanya meninggal. Nah ini misalnya mendadak yatim, mendadak piatu atau yatim piatu, ini dampak psikologis yang luar biasa. Sosok yang memberikan dukungan emosional di masa-masa sulit tiba-tiba tidak ada. Ibu yang memberikan tempat curhat, perhatian dan sebagainya tiba-tiba tidak ada. Ayah yang mengayomi, menyelesaikan berbagai permasalahannya dia ternyata tidak ada. 2 dampak yang lain adalah mendadak dia harus memikul beban atau tanggung jawab keluarga, mengurus rumah bagi yang remaja, merawat adik-adiknya, kemudian membesarkan adik-adiknya dan mencari penghasilan. Nah ini kehilangan pengasuh gitu ya. Kehilangan pengasuh itu adalah masa trauma yang katanya ahli pada anak-anak ini merupakan kelompok sangat rentan dari kondisi traumatik ini. Ini dampaknya kehilangan pengasuh dalam masa traumatik ini, dampaknya adalah pada anak-anak misalnya dalam jangka panjang adalah pada masa kesehatan mentalnya, penyakit kronis. Nah, ketika dewasa ini sangat rentan juga untuk menyalahgunakan zat terlarang. Nah, ini akan berdampak jangka panjang ya pada kualitas SDM Indonesia tentunya untuk masa depan bangsa ini. Nah, menurut saya ini yang memang harus kita diskusikan dengan serius, yang harus dipikirkan terkait anak-anak atau generasi mendatang ini. Di samping dampak negatif dari belajar dari rumah yang mereka kehilangan kemampuan untuk berbahasa, bicara, kemudian kemampuan bersosialisasi dan dampak-dampak kognitif, dengan hilangnya orang tua atau pengasuh ini akan membuat mereka kehilangan pengayom, ya kan? Yang seperti yang dikatakan Pak Adrianto tadi, harus dipastikan bahwa sandang, pangan, papan, dan pendidikan mereka itu bisa didapatkan oleh mereka.
Nah, inilah yang kemudian yang harus kita lakukan. Intervensi apa yang harus kita lakukan agar anak-anak ini dapat tumbuh, berkembang sesuai minatnya. Nah, ini misalnya yang pertama pendampingan, seperti yang dikatakan Pak Adrianto tadi, pendampingan psikologis agar kondisi psikologis mereka tetap baik. Yang kedua adalah memberikan hak dasar anak terkait dengan sandang, pangan, papan, dan kepastian pendidikan. Siapa yang berperan? Nah, kalau Pak Ardianto tadi sudah hitung-hitungan gitu ya, pemerintah akan bebannya seperti ini. Nah, rasanya kita tidak bisa menyerahkan semuanya kepada pemerintah. Tentu butuh peran lintas sektoral. Seperti yang dikatakan Pak Ardianto tadi, pola pengasuhan yang seperti apa gitu ya, yang harus dilakukan ya. Nah, sebelumnya peran lintas sektoral ini siapa saja? Bisa dari sekolah, bisa dari Pemda tentu saja, pemerintah dalam hal ini, lingkungan masyarakat ya, semua lingkungan di sekitarnya, kemudian KPAI, lembaga-lembaga organisasi sosial, keagamaan, dan tentunya kementerian gitu ya. Nah, terkait dengan pola pengasuhan, ini yang saya setuju sekali sih dengan Pak Ardianto yang memang dianjurkan juga oleh KPAI, yaitu pola pengasuhan berbasis keluarga. Ya. Seperti yang mengasuh sebaiknya adalah keluarga. Sebelum keluarga besar ya, keluarga besar dulu, kemudian mungkin keluarga asuh, kemudian dijadikan anak angkat. Itu akan lebih baik untuk psikis mereka yang tadi yang memang trauma ditinggal orang tuanya gitu. Dan itu dulu Pak Panji dari saya. Baik Bu Nuri dan juga Pak Andrianto. Sebelum nanti kita lanjutkan diskusi kita mengenai tema kita, yaitu ketika anak-anak Jawa Timur terdampak langsung oleh pandemi COVID-19, saya mohon izin dulu untuk kita break dulu. Kurang lebih 5 menit kita ikuti dulu komersial berikut ini. Baik sahabat pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di program Dinamika Jawa Timur. Kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Makasih loh udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. Sahabat, pencegahan COVID-19 dapat dilakukan dengan menggunakan perisai kembar atau double cover. Perisai pertama adalah vaksinasi COVID-19. Pemerintah sudah menjamin keamanan vaksin COVID-19 dan kemudahan dalam memperolehnya. Perisai kedua adalah perilaku sehat sesuai protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, istirahat cukup, dan selalu makan makanan yang bergizi. Jadi, meskipun sudah divaksin, masih berisiko untuk tertular COVID-19. Jangan lengah, tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Aku sehat, kamu sehat, Jatim kuat lawan COVID-19. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu dan disesuaikan bagi
bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi Kantor Pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955. 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Sahabat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atau UNTAK Surabaya, kampus swasta pertama dan terbaik di Jawa Timur. UNTAK Surabaya telah terakreditasi A oleh BAN PT, Badan Akreditasi Negara Perguruan Tinggi. Memiliki jenjang studi lengkap mulai dari D3, S1, S2 sampai S3, 7 fakultas dengan 6 prodi S2, Magister Administrasi Publik, Magister Ilmu Hukum, Magister Teknik Sipil, Magister Psikologi, Program Psikologi Profesi, dan Magister Manajemen yang sudah terakreditasi A. Untuk sahabat yang bekerja, UNTAK Surabaya menyediakan kelas sore. Pendaftaran online, silakan Anda kunjungi website di pmb.untak-sby.ac.id atau bisa datang langsung ke PMB UNTAK Surabaya yang ada di Jalan Semolowaru nomor 45 Surabaya, Senin sampai dengan Jumat jam 8 pagi sampai 2 siang, Sabtu dan Minggu jam 9 pagi sampai 3 sore. Info selengkapnya silakan hubungi hotline 0811 317 16 0811 317 16. Atau untuk info terupdate silakan follow Instagram @kita_untak_sby, Twitter @untak_surabaya, Facebook UNTAK Surabaya Official, dan juga bisa join Telegram @pmb_untak_sby. UNTAK Surabaya, an empowering and networking university. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. Air minum yang terbaik, hey. Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cuma cheers. Air minum dengan pH tinggi. Cuma cheers. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim, hey. Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Terima kasih untuk Anda sahabat pendengar dan pemirsa. Kita masih ada di program Dinamika Jawa Timur dengan tema ketika anak-anak Jawa Timur terdampak langsung oleh pandemi. Bersama dua narasumber, ada Dr. Andrianto SH MKes, beliau adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Lalu juga ada Ibu Dr. Nuri Herawati, DRA, EC, MSI, MSC. Beliau adalah Koordinator Program Studi Magister PSDM Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga. Baik, sebelum saya bacakan pertanyaan dan juga pendapat dari yang sudah masuk di WA maupun juga di kolom komentar sosial media kami, saya ingin ke Bu Nuri terlebih dahulu. Bu Nuri, kalau penanganan ini tidak bisa dikatakan baik begitu ya, karena anak-anak adalah merupakan generasi bangsa, mereka adalah calon-calon pemimpin bangsa. Bolehkah kita khawatir kalau ada lost generation di masa depan nantinya? Iya, Bu Nuri. Baik, ya betul Mas Panji, lost generation. Seperti saya katakan tadi ya, dampak COVID ini memang luar biasa.
tadi, ada dampak negatif dari belajar di rumah tadi, ya kan? Aspek kognitifnya berkurang, pemahaman mereka tentang pelajaran, tentang mata pelajaran itu lebih rendah ternyata daripada kalau dia belajar langsung di sekolah. Belum lagi dari sisi sosialnya, mereka memang diinteraksi dengan keluarga lebih kuat, tetapi dia tidak bisa berinteraksi dengan sosialnya. Ketiga, dampak dari kemampuan mereka berbicara, menggunakan bahasa yang tepat, itu juga dampak negatif. Nah, terkait dengan yang kita diskusikan hari ini, itu adalah terkait dengan dampak psikologis yang luar biasa, yang akan berdampak pada sandang pangan, papan, dan kesempatan pendidikan. Nah, ini dalam jangka panjang tentu akan mempengaruhi kualitas SDM kita. Di mana kita tahu bersama masa depan anak-anak ini adalah masa depan bangsa kita. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa ini harus serius memang, ini harus serius dipikirkan. Mungkin gitu, yang seperti dilakukan Pak Adrianto itu sudah ada langkah-langkahnya. Tetapi mungkin masyarakat harus disosialisasikan lagi gitu, bahwa ini adalah masalah dan ini adalah tanggung jawab bersama. Tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab lingkungan masyarakat. Gitu ya. Kemudian dengan tadi mungkin pola pengasuhan gitu ya, pola pengasuhan yang terbaik. Gitu ya. Ini saran dari KPAI maupun dari Pak Adrianto adalah pola pengasuhan tentang dari keluarga besar, kemudian keluarga asuh, kemudian anak angkat. Ini juga masih harus dipertimbangkan lagi gitu ya. Misalnya kalau diasuh oleh keluarga besar misalnya ya, sedangkan keluarga besar ini beban ekonominya juga sudah berat, ditambah dengan anak-anak harus mengasuh anak-anak yang ditinggalkan. Ini tentu juga menjadi masalah apakah mereka mendapatkan sandang pangan dan kesempatan pendidikan yang tepat gitu ya. Kemudian juga ini bisa menimbulkan perkawinan anak. Perkawinan anak karena ya tadi terutama ini beban untuk perempuan gitu ya, yang dikawinkan kan biasanya anak perempuan. Kenapa? Karena dia dianggap sebagai beban dan setelah menikah dianggap itu akan mengurangkan beban. Nah, ini dampaknya tentu akan lebih besar. Pak Adrianto ini yang nanti akan membahas lebih banyak. Nah, disinilah kemudian timbul yang tadi dikatakan Pak Adrianto, 20% dari penduduk Jawa Timur itu adalah single parent, perempuan gitu. Nah, di sini peran kita perlu meminta gitu ya masyarakat untuk ikut menciptakan gitu ya, berperan serta untuk menimbulkan pemberdayaan perempuan, sehingga perempuan-perempuan ini dapat berdaya untuk perekonomian dan kesejahteraan mereka, sehingga tentu ini akan bisa sangat membantu gitu ya, sangat membantu untuk anak-anak yang ditinggal orang tuanya. Yang kedua adalah menurut saya peran sosial media ini penting sekali untuk menginformasikan. Nah, kalau sekarang yang saya dengar informasi itu ya COVID-nya, sakitnya, berapa jumlahnya, yang sakit berapa, yang meninggal berapa. Tetapi kita belum sampai pada dampak apa, gitu ya. Nah, terkait dengan yang kita diskusikan hari ini, tentunya kita perlu dukungan media sosial untuk menginformasikan masalah perlunya dukungan pengasuhan dari masyarakat yang pengasuhan berbasis keluarga ini. Namun juga harus hati-hati, gitu ya, dengan adanya media sosial. Ini nanti Pak Adrianto juga akan menjawab dengan baik ini. Bagaimana dengan peran media sosial ini juga bisa bermasalah gitu ya, menimbulkan masalah gitu ya, misalnya untuk adopsi anak dan sebagainya. Ini harus teliti banget, jangan sampai ada permasalahan timbul permasalahan baru, perdagangan anak, pelecehan anak dan sebagainya. Satu lagi Mas Panji kalau boleh. Nah, ini tentang data gitu ya. Kan permasalahan sekarang ini adalah kita belum tahu persis ya, seperti saya mungkin data yang disampaikan Pak Adrianto tadi itu penting sekali
ya. Jadi data ini adalah dari mulai RT RW, ketika ada keluarga yang meninggal kan dilaporkan ke RT RW, kemudian ke Dinas Dukcapil gitu ya. Nah, data inilah yang harus kita kelola lebih dalam. Misalnya dari sekian ribu yang meninggal gitu ya, berapa orang yang produktif, kemudian berapa orang yang jadi tulang punggung keluarga, berapa anak yang jadi tanggungan, berapa usianya, lokasinya di mana. Sehingga misalnya pemerintah atau kementerian gitu ya, Kementerian Sosial, Pemberdayaan Anak dan sebagainya, itu bertindak itu bisa memutuskan dengan tepat gitu ya. Di mana dia harus memberikan bantuannya, apa yang dibutuhkan. Nah itu. Jadi ini yang menurut saya perlu diperhatikan oleh pemerintah. Data, sekali lagi data ya, sehingga bisa diambil keputusan, sehingga kita bisa memberikan hak dasar anak, ya, hak dasar anak-anak, sandang, pangan, papan, dan kesempatan pendidikan. Sehingga yang saya tadi Mas Panji katakan juga, lost generation bisa kita minimalkan. Begitu Mas Panji, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nuri. Dan saya juga cek untuk beberapa pendapat. Saya buka untuk line telepon ya, bagi Anda yang barangkali masuk di 0318961514 atau juga melalui WA boleh di 0811309109. Di sosial media juga bisa ya. Kami siaran streaming live di channel YouTube kami di LPPL Radio Suara Sidoarjo. Saya cek di sini banyak stafnya Pak Andrianto nih yang salam ini. Ada Bu Erna, ada Bu Dwi, dan juga ada Bu Retno. Baik, saya cek yang lain. Ini ada pendapat dari Bu Yulia di Gedangan yang ikut prihatin dengan kondisi anak-anak terdampak pandemi, kehilangan orang tuanya, menjadi yatim piatu. Rasanya sedih. Anak sekecil yang masih harus mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua karena terdampak pandemi, harus kehilangan itu. Opininya Bu Yulia, negara harus hadir, Pemda, Dinas Sosial, semua pihak, keluarga dari orang tuanya juga harus hadir untuk memberikan perhatian secara fisik dan psikis. Mereka harus tetap bisa bersekolah, jangan sampai tidak bersekolah, karena pendidikan sangat penting untuk masa depan mereka untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik nantinya. Baik, terima kasih Bu Yulia yang ada di Gedangan. Saya cek ke WA dulu ya Pak Andrianto dan Bu Nuri ya. Sekalian kita tampung dulu untuk beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saya ke redaksi Nabila. Ya, ini ada 2 pertanyaan yang masuk dari WhatsApp redaksi. Yang pertama dari Mas Andre di Gedangan. Pak, Bu, untuk anak-anak disabilitas sendiri, apakah memperoleh hak yang sama di mana mereka secara pembelajaran lebih kompleks dari anak biasa? Kemudian dari Twitter dari @siva, kira-kira terobosan apa untuk melindungi anak-anak dari COVID selain keikutsertaan vaksinasi? Oke, ini kemudian juga ada pertanyaan dari Aisyah di Sedati. Lalu bagaimana ya Pak bantuan untuk anak-anak yatim piatu yang terdampak COVID? Adakah ada bantuan dari pemerintah untuk pendanaan, misalnya beasiswa dan juga bantuan secara kontinu begitu ya, tidak hanya sekedar simbolis di awal saja. Baik, terima kasih untuk masukan dan pertanyaannya mulai dari Bu Yulia, Bu Aisyah, Pak Andre, dan juga Bu Syifa. Ada tanggapan Pak Andrianto? Iya, terima kasih respon baiknya. Jadi pertanyaan dari Gedangan tadi untuk anak-anak disabilitas tentunya sudah tertangani semuanya, bahkan vaksinasi kepada disabilitas juga kita lakukan secara masif dan aktif. Bahkan yang bagi yang tidak mempunyai NIK itu tidak usah khawatir, tetap kita berikan vaksin. Bahkan Dukcapil akan jemput bola untuk memberikan NIK kepada teman-teman saudara-saudara kita yang disabilitas. Tapi konteks sekarang adalah konteks anak-anak yatim piatu maupun yatim piatu karena orang tuanya meninggal karena COVID-19. Kemudian terobosan apa kecuali vaksinasi? Ya, yang kami lakukan di dinas kami adalah melakukan edukasi
dan memberikan sosialisasi bagaimana aspek pencegahan, karena pada anak-anak yang terkonfirmasi bahkan sampai meninggal dunia itu hampir dipastikan berasal dari klaster keluarga. Justru karena orang dewasa di dalam keluarga tersebut yang keluar beraktivitas di luar rumah, kembali keluar rumah sebagian tidak melakukan protokol kesehatan. Sejatinya kita memberikan edukasi bahwa orang dewasa yang kembali ke rumah, maka jangan sampai lupa yang dituju terlebih dahulu adalah kamar mandi untuk cuci tangan, barangkali mandi, ganti baju dan sebagainya. Sebab di dalamnya ada kelompok rentan, yaitu adalah anak-anak gitu ya. Jadi ini sangat penting sekali untuk kita lakukan edukasi dan memang sejatinya yang hanya itu yang kita bisa berikan. Ya, ini adalah persoalan aspek perilaku yang harus kita sampaikan kepada mereka. Karena COVID-19 ini sekali lagi adalah lebih banyak disebabkan atau karena perilaku masyarakat. Kemudian bagaimana bantuan kepada anak-anak yang yatim piatu ini? Jadi saya kemarin ditanya oleh beberapa wartawan, apakah tidak terjadi overlapping bantuan dari dinas sosial barangkali, kemudian bantuan dari CSR dan sebagainya. Saya katakan bahwa anak-anak yatim piatu ini jangan overlapping 5-6 perusahaan, 5-6 organisasi, lembaga dan sebagainya. Bahkan puluhan pun kita terima saja, gitu. Sebab mereka sangat membutuhkan itu ya. Dinas sosial sendiri kemarin menyampaikan kepada kami ada untuk anak yatim piatu sudah diberikan jatah 200.000 untuk permakanan sama kebutuhan yang lain. 200.000 per orang selama 1 bulan tentunya ya. Tetapi yang pasti bahwa kita bareng-bareng. Benar kata Bu Nuri bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama dan ini adalah amanah Undang-Undang Dasar 1945. Amanah Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang pelindungan anak. Di situ dalam pasal 26 dinyatakan bahwa bila seorang anak karena kondisi tertentu tidak ada pengasuhnya, maka yang bertanggung jawab adalah keluarga besarnya dan masyarakat sekitarnya. Jadi artinya adalah tidak usah kita perintahkan bareng-bareng bahwa ini memang adalah tugas bersama. Secara fisik maupun psikis, seorang anak itu tidak bisa secara mandiri. Oleh karena itu pengasuhan ini menjadi sebuah hal yang sangat penting. Maka sambil berjalan, tolong kami dibantu, baik dari perguruan tinggi ya, Bu Nuri dan kawan-kawan, kemudian dari media, kemudian dari bahkan pengusaha dan sebagainya, untuk bagaimana kita membuat alternatif pengasuhan terbaik yang berbasis keluarga. Ini penting sekali ya. Jadi tadi disampaikan oleh Bu Nuri itu juga bagus ya. Kemudian saya terpikirkan dan juga sudah kami catat Bu Nuri bahwa sebenarnya nanti bagaimana bisa jadi memunculkan bapak angkat, orang tua angkat dan sebagainya. Ini orang tua asuh seperti beberapa periode pemerintah yang lalu. Ini menjadi sebuah yang sangat penting. Dan alhamdulillah sudah ada 3 lembaga untuk memberikan santunan pada anak yatim piatu sudah datang ke kami untuk memberikan 1 biaya pendidikan beasiswa, kemudian yang kedua adalah biaya hidup mereka. Jadi ini menjadi sebuah hal yang sangat penting ya. Sebab kalau sebenarnya dibiarkan benar, tadi katanya Mas Manji, Bu Nuri, bahwa sebenarnya kita dihadapkan persoalan-persoalan yang kalau saya menyampaikan itu saya takut sendiri gitu loh. Takut sendiri. Karena kalau seandainya anak yatim piatu ini tanpa ada sentuhan dari negara maupun lembaga masyarakat atau berbagai pihak atau stakeholders, maka yang terjadi bisa muncul perdagangan anak, iya. Kemudian bisa terjadi anak berhadapan dengan hukum, menjadi muncul banyak kriminalitas dan sebagainya. Ini bisa jadi loh para pendengar. Jadi ini kita harus bersama-sama. Tentunya benar. Ya, jadi bahwa kami tidak bisa berdiri sendiri gitu. Kemudian Bu Nuri mewakili perguruan tinggi juga tidak bisa berdiri sendiri. Mari kita berkolaborasi, sinergi. Ya, suka tidak suka bahwa kata-kata kolaborasi sama sinergi untuk persoalan-persoalan bagaimana kita memberikan pengasuhan terbaik untuk anak yatim dan yatim piatu yang tiba-tiba muncul, katanya Bu Nuri tadi tiba muncul, ada sekitar hampir 7.000 anak. Ini menjadi sebuah hal yang cukup besar pekerjaan rumah kita gitu. Tetapi semuanya tetap harus semangat juga ya. Kalau seandainya saya misalkan teman-teman tadi yang memberikan pertanyaan juga memberikan semangat, saya menjadi semangat juga itu. Jadi kalau seandainya elemen masyarakat juga belum apa-apa sudah a priori terhadap pemerintah dan sebagainya, kita nanti akan jadi stres juga, jadi
tidak bagus ya. Jadi kita jangan sampai apa yang disampaikan Mas Panji Bu Nuri tadi adalah kita jangan sampai muncul kita yang diberikan bonus demografi tetapi usia produktif hanyalah sebagai generasi yang hilang yang berusia produktif tapi justru malah tidak produktif. Mungkin itu Mas Panji. Baik. Dan tentunya kalau kita kembali ke akar masyarakat kita itu kan gotong royong ya. Jadi mudah-mudahan dengan gotong royong ini kita saling bahu-membahu jadi bisa mengurangi beban. Karena kalau kita mengharapkan dari pemerintah, ya mohon maaf, sumber dayanya kan juga terbatas kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Baik, sebelum ke yang lain, ini saya coba cek lagi, pertanyaan sudah masuk, kelihatannya sudah tadi. Baik, Pak, ini ada pertanyaan juga ini yang menarik. Untuk vaksinasi COVID ini, Pak, khususnya yang di anak-anak atau mereka yang 18 tahun ke bawah, itu kok nggak segencar dengan yang dewasa, karena anak-anak juga kan juga butuh diberikan imun supaya sehat begitu Pak. Kenapa ini? Ya, tentunya semuanya itu adalah tergantung daripada pasokan vaksinasi dari pusat. Jadi kita harus bisa memaklumi itu ya. Dan kemudian ketika vaksinasi dari pusat itu sampai ke Provinsi Jawa Timur, tentunya yang nginden-nginden itu baik dari daerah, kemudian dari lembaga-lembaga tertentu itu juga menunggu begitu ya. Jadi distribusikan itu ya. Jadi kita harus memahami persoalan itu. Tapi insya Allah target kita bahwa sampai akhir Oktober bahwa lebih dari 70% itu kita sudah tervaksinasi semuanya, terutama di Jawa Timur dan akan memunculkan herd immunity. Ya, jadi untuk anak-anak memang agak sedikit kesulitan ya karena dibutuhkan penanganan yang lebih khusus karena anak-anak ketika diantar meskipun usia 12 sampai 17 tahun tentunya nanti akan ada yang mengantar begitu. Jadi ini juga memunculkan kerumunan tertentu dan sebagainya. Makanya biasanya dipul di lembaga-lembaga pendidikan. Pada lembaga-lembaga pendidikan pun belum tentu sekolahnya itu sekarang sudah buka atau bersih dan sebagainya. Jadi banyak persoalan, tapi insya Allah tidak usah khawatir bahwa pasti pada gilirannya itu seluruh Jawa Timur itu tervaksinasi. Ya baik, dan juga di awal-awal kan kita juga nggak tahu kalau COVID-19 itu efeknya sampai seperti ini, dan juga kami apresiasi terhadap upaya yang kita lakukan baik dari pemerintah dan masyarakat, karena mereka juga memang ini kan hal yang baru, tidak ada antisipasi sebelumnya, tapi mungkin ada evaluasi yang dilakukan di tengah mitigasi terhadap COVID-19 ini. Baik, saya ke Bu Nuri. Bu Nuri, terakhir dari pernyataan yang ingin jenengan sampaikan untuk kita semuanya ketika anak-anak Jawa Timur terdampak langsung oleh pandemi. Monggo Bu Nuri. Baik, terima kasih Pak. Jadi mungkin yang perlu dilakukan pemerintah adalah menurut saya selain data tadi yang harus clear, kemudian juga mekanisme gitu ya. Mekanisme begitu ada yang anak-anak yang ditinggal orang tuanya ini karena COVID, itu apa yang harus dilakukan? Kemana dia harus melapor? Apa hak dan hak-hak dasar yang bisa mereka dapatkan? Nah, mekanisme ini tentunya butuh peran sosial media juga. Tetapi hati-hati juga dengan media sosial gitu ya. Jangan sampai menimbulkan dampak baru yang tadi perdagangan anak, pelecehan dan sebagainya. Itu. Kemudian yang ini untuk kita semua. Ya. Ini untuk kita semua. Pesan saya adalah keceriaan, tawa, kelincahan, suara merdu nyanyian anak-anak Indonesia. Ini harus kita jaga bersama, gitu ya, bersama-sama di tengah pandemi yang tidak menentu. Itu aja Mas Panji. Terima kasih. Matur nuwun. Terakhir Pak Kadis, pesan untuk kita semua, monggo Pak Kadis. Ya, Mas Panji matur nuwun. Jadi suka tidak suka bahwa pandemi COVID-19 di Indonesia masih terus berlangsung. Kita tidak tahu sampai kapan berakhirnya. Tapi mari kita jadikan pandemi COVID-19 ini menjadi sebuah momentum yang baik supaya seluruh elemen di masyarakat itu bekerja sama, berkolaborasi, bersinergi bareng-bareng gitu. Jadi bisa membuat sebuah formula yang tepat dan sebagainya untuk bagaimana bersama-sama melindungi anak-anak yatim piatu maupun yatim piatu di Jawa Timur yang sudah hampir 7.000 ini.
Dan tentunya kita harus bekerja bukan hanya di aspek hilir, tapi juga aspek hulu. Semuanya bersatu padu. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa memberdayakan perempuan-perempuan kita, karena banyak stres terjadi, ya. Karena kita paham, Mas Panji, bahwa perempuan yang berdaya mesti anak akan terlindungi, dan pada gilirannya Indonesia akan maju. Mungkin itu. Terima kasih Mas Panji. Baik, terima kasih Bu Nuri untuk waktunya. Terima kasih juga untuk Pak Andrianto, Pak Kadis untuk waktunya. Sukses selalu dan selalu sehat juga. Tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan untuk kita semua juga ini ya. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Andrianto, Mas Panji. Baik, demikian tadi sahabat pendengar dan pemirsa, Anda sudah ikuti program Dinamika Jawa Timur bersama Dr. Andrianto, SHMKes. Beliau adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, dan Dr. Nuri Herawati, beliau dari Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga.